Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sobat bocah belajar tani. Di pagi ini bocah belajar tani sedang berduka. Jadi tanaman saya terindikasi kena herbisida. Jadi setelah saya teliti, setelah habis disiram langsung pada tengkluk-tengkluk, daunnya pada gosong-gosong. Ternyata usut punya usut, tetangga sedang menyeprai herbisida. Jadi sedikit miris dulur, karena di sini sudah masa akan peralihan mau nanam padi lagi, jadi air dari irigasi belum dinaikkan, sehingga yang ada airnya hanya di got lahan milik saya. Nah, tetangga itu karena mau menyepray nggak ada air, beliaunya ngambil di lahan saya sekaligus dia mix di lahan saya. Sebenarnya lahannya nggak begitu dekat ya, agak jauh. Jadi sekitar ada 40 meter atau selang satu lahan dengan lahan saya. Jadi beliau ngambil air di tempat saya, kemudian dia nyepray di lahannya pagi tadi. Jadi pas pagi tadi itu sempat ada angin kencang. Jadi mungkin itu imbas daripada herbisida yang terbawa oleh angin. Jadi tadi sempat saya panggil orangnya karena langsung nggak ada hitungan jam, jadi ada sekitar 30 menitan itu sudah nampak sekali langsung gosong. Kemudian saya lakukan penyiraman. Setelah saya siram celakanya lagi, ternyata orang itu habis nyuci tangki di tempat saya juga. Jadi di got itu dia pakai nyuci, jadi akan malah lebih memperparah. Beliaunya tidak mengaku awalnya, tapi karena sudah terjadi akhirnya mengaku. Beliau minta maaf. Bagaimana lagi dulur, namanya bertetangga, kita harus saling memaafkan. Dan semoga lahan saya tidak semuanya rusak, hanya sebagian-sebagian saja. Jadi awalnya itu hanya bintik-bintik, habis itu pada patah begitu karena yang terindikasi langsung kontak dengan herbisida langsung gosong. Nah, sebagian ada yang sedikit layu itu ternyata akibat siraman itu tercampur juga herbisida. Mau kesel gimana dulur, udah terjadi. Jadi mana nanti saya tunjukkan seperti apa kondisinya. Duh, kesel dulur. Tanaman lagi bagus-bagusnya, lagi seneng-senengnya. Semoga saja nggak sampai mati. Hanya beberapa lokasi gitu, satu bedeng ada beberapa lokasi memang yang langsung satu rumpun itu daunnya patah di tengah. Sebagian bintik-bintik. Sudahlah, nggak apa-apalah, ikhlasin aja. Namanya juga bertetangga, kita harus saling memaafkan. Semoga Allah mengganti rezeki saya dengan rezeki yang lain. Saya anggap ini kecelakaan. Beliau juga mungkin karena tidak tahu. Ini pesan buat dulur-dulur semua, hati-hati kalau melakukan penyepraian herbisida dan di sekitarnya itu ada tanaman yang sensitif sekali dengan herbisida. Nih, sekarang ini juga anginnya lumayan kenceng dulur. Ini anginnya kencang ini. Tuh. Jadi anginnya juga agak kencang ini. Jadi kadang angin kencang, kadang hilang. Tapi pagi tadi angin kencang sekali. Tuh. Coba ini saya kasih tunjuk ya dulur ya. Seperti ini, sebentar. Ini dulur, seperti ini nih. Jadi seperti ini. Dia langsung layu begini, lemes. Ini saya pastikan besok akan kering.
Jadi daunnya pasti akan kering karena langsung gosong. Alhamdulillahnya tidak semuanya, hanya beberapa itu blok-blok itu ada yang terkena. Jadi beliaunya tadi ngambil airnya dari sini. Karena ini ada jalan. Nah, beliau ngambil air di sini. Tempat saya ini. Karena lahan semuanya kering. Karena memang bukan musim tanam padi, jadi irigasi tidak jalan. Ini biasanya air penuh, tapi karena irigasinya lagi diberhentikan karena nggak musim tanam padi, jadi kering. Jadi yang ada airnya tinggal di tempat lahan saya nih. Ini yang parah ini 1-2 bedeng, 1-2, dan di ujung sana itu yang agak parah karena airnya itu. Nah, ini yang sebelah sini juga nggak begitu, tapi yang dekat di sini ini ada nih. Karena ketahuan habis itu saya siram dari sini, langsung saya siram. Ternyata dia nyuci tangkinya di sini. Justru malah memperparah. Awalnya hanya bintik-bintik 1-2 saja yang terkena sampai ujung sana. Memang ada ini 2 bedeng ini. Kemudian karena sudah ketahuan langsung saya siram. Nah, ternyata siraman itulah yang justru memperparah. Harusnya siraman itu mengobati. Tapi karena beliaunya nyucinya di situ, terbawa ke sana. Jadi itu ngeblok jadinya. Itu, situ, begitu. Setiap jarak satu jangka kaki, karena apa? Saya nyiram, jadi setiap mana yang terkena agak banyak, justru langsung layu. Duh, semoga saja nggak mati. Ini mau saya ambilkan diesel. Mau saya kuras, mau saya isi dari sumur. Takut besok pagi bapak saya nyiram. Karena di sini hujan sudah mulai nggak ada. Tanahnya cepat kering. Jadi harus cepat disiram. Kalau nggak gitu, besok wassalam lagi jadinya. Kita bertetangga dulur harus saling memaafkan. Nggak apa-apa lah. Mungkin belum rezeki saya. Jadi seperti itu dulur. Semoga tanaman saya nggak mati semua. Ini panasnya terik kembali. Ini nanti saya tungguin, setelah panas ini saya tungguin 30 menit, saya mau lihat kondisinya. Itu kenapa saya dulu pernah bilang kenapa saya lakukan pemagaran ini. Takutnya tetangga itu mau melakukan pembersihan pematang agar tidak terlalu berimbas. Padahal tetangga-tetangga yang bersebelahan langsung dengan lahan saya itu sudah saya kasih tahu kalau mau spray herbisida mohon saya dikabari supaya saya bisa bantu untuk nyepraikan karena agar tidak sampai ke lahan saya. Dan akhirnya terjadi. Memang saya nggak menyalahkan beliau juga karena beliau mungkin nggak tahu. Jadi ini juga petani baru saja mulai bertani karena awalnya bukan petani karena pedagang dan beli lahan di sekitaran lahan saya. Oke, itu saja. Semoga tanaman saya selamat. Oke dulur, cukup dari saya, mungkin itu saja. Pesan saya tetap berhati-hati. Jangan asal spray herbisida kalau tetangganya sedang ada tanaman, di lahan tetangga ada tanaman yang memang sensitif sekali dengan herbisida. Oke, terima kasih. Salam sehat. Saya ucapkan terima kasih dulur sudah singgah di channel saya. Jangan lupa ketik komen, like, dan subscribe channel Bocah Belajar Tani agar saya selalu dapat berkarya, memberikan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang saya ketahui dari senior-senior, juga dari literatur
buku teori-teori dari senior bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.